Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kalian selalu diberikan keselamatan, kalian selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk materi pembelajaran matematika kelas 7 kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita ke topik yang kedua, yaitu himpunan part 2. Dengan indikator yang kalian harus kuasai adalah hubungan antar himpunan. Di sini anak-anak kelas 7 kalian harus paham bagaimana hubungan antar himpunan itu. Yang pertama, himpunan saling lepas. Ini simbolik yang digambarkan Pak Alif, ya. Contohnya, apakah himpunan A dan himpunan B di samping ini saling lepas? Buat alasannya. Ini ya. Ini bagaimana alasannya kalau dikatakan kedua himpunan A dan B ini saling lepas? Ya, betul. Saling lepas karena anggotanya tidak ada yang sama antara A dan B. A anggotanya 13, B anggotanya 2, 4, 6. Ini saling lepas, tidak ada saling keterikatan karena memiliki anggota yang berbeda atau anggotanya tidak ada yang sama. Himpunan A dan himpunan B disebut saling lepas jika anggota A tidak ada yang menjadi anggota B dan anggota B tidak ada yang menjadi anggota A. Anggota A dan B tidak ada yang sama. Contoh, manakah himpunan yang saling lepas di bawah ini? Yang A, P, Q. Tidak ada yang sama ya. Berarti himpunan P dan himpunan Q saling lepas, meskipun gambarnya seperti ini. Yang B sekarang, himpunan R dan T ini tidak saling lepas, karena R anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Sekarang anggota T adalah 4, 5, 6, 7. Berarti ada yang sama, yaitu 4. Saling lepas itu anggotanya berbeda. Yang C, G, 2, 3, 4, dan H, bilangan antara 2 dan 4. Bilangan antara 2 dan 4 otomatis ada angka 3. Berarti 3-nya ada ya. Ada yang sama antara G dan H, berarti bukan saling lepas. I, X, di mana X kurang dari 2 bilangan bulat. Bilangan bulat kurang dari 2 berarti ada 1, ada 0, ada negatif 1, ada negatif 2, dan seterusnya. Dan J ada 2 dan 3. Ini juga saling lepas karena ini dimulai dari 1, 0, negatif 1, negatif 2, sedangkan J dimulai dari 2 dan 3. Sehingga himpunan yang saling lepas adalah himpunan P dan Q, ini ya. Himpunan I dan J, ini ya. Karena himpunan G tadi ada yang sama dengan H, himpunan R dan T juga ada yang sama, yaitu angka 4. Masih menguasai, kalian harus paham tentang himpunan saling lepas. Manakah himpunan berikut yang saling lepas? Buat alasan atas jawabanmu. A, bilangan asli. Ini ya. Ini diskusi kelompok. A, bilangan asli otomatis ada bilangan yang diawali dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif otomatis dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bilangan genap otomatis dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. A dan N saling lepas sebab bilangan asli tidak ada yang negatif. Ini A dan N ini jelas saling lepas. Bilangan asli ini bilangan dari 1 dan seterusnya, bilangan negatif 1 sampai seterusnya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. A dan G tidak saling lepas.
A dan G tidak saling lepas. Betul. Bilangan asli kan 1, 2, 3, 4. Bilangan asli itu terdiri dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini bilangan genap saja, otomatis A dan G ada yang sama. Berarti tidak saling lepas. Bagaimana dengan A dan L? Bagaimana dengan A dan P? Itu tugas kalian untuk diskusi kelompok. Ya. Atau hubungkan N dan L, N dan P, G dan L, G dan P, seperti itu. Oke, semoga kalian paham atas contoh-contoh yang sudah diberikan Pak Alif tentang himpunan saling lepas. Selanjutnya kita akan mempelajari himpunan berpotongan. Apa itu? Himpunan berpotongan disebut berpotongan jika ada anggota kedua himpunan itu sama. Jika ada yang sama. Ya, contoh seperti ini. A 54, 56, 58, 60, 62. Dan B, X lebih dari 48, X kurang dari 57, anggota bilangan asli. Berarti 49, anggota B ini berarti 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56. Karena kurang dari 57. Berarti ada yang sama dengan A. Seperti ini. Ya. Nih. Berarti anggota A ini sudah saya sebutkan, anggota B juga saya sebutkan ini, ada yang sama yaitu 54 dan 56, maka disebut himpunan berpotongan. Contoh, dua himpunan yang berpotongan. Ini ya, dua himpunan berpotongan, PGRS dan himpunan yang satu RSTUVW. Ini jelas ada yang sama ya, RRSS. Maka kedua himpunan ini saling berpotongan. Yang tidak berpotongan, ayam, bebek, angsa, merpati, sedangkan yang satu mangga, manggis, pisang. Tidak ada yang sama antara dua himpunan ini. Selanjutnya, himpunan yang sama, himpunan A sama dengan himpunan B jika semua himpunan anggota A menjadi anggota B dan semua anggota B juga menjadi anggota A. Banyak dan nama anggotanya sama. Sebagai contoh, A anggotanya 23, 29, 31, B anggotanya 31, 29, 23. Maka himpunan A sama dengan himpunan B atau biasa disingkat A sama dengan B. Kalau kedua himpunannya sama. Selanjutnya, kita sekarang contoh berikutnya, manakah himpunan di bawah ini yang sama? Bilangan asli antara 8 dan 17. Berarti ada 9 sampai 16. Ini ya. Ini 8 sampai 17. Ini ada 9 sampai 16. Berarti tadi saya bilang 9 sampai 16. Berarti F sama H ini sama. Berarti F sama dengan H. Bilangan cacah dari 8 sampai 16. Itu juga sama. Berarti 9 sampai 15. Ini berarti apa? Dari 8 sampai 16 berarti 8 sampai 16 ya. Ini J anggotanya X lebih dari sama dengan 8 berarti 8 ikut. Berarti dari 8 sampai 17 karena ini kurang dari 18. Sehingga F sama dengan H, jelas ya tadi ya, F sama dengan H ini karena sama. Terus G sama dengan J, G sama dengan J. Ini tadi ya, lebih dari sama dengan 8 berarti 8-nya ikut, kurang dari 18 berarti sampai 17. Berarti sama dengan ini ya. Selanjutnya nomor 3, jika N dan NA sama dengan NB, jumlahnya ya, jumlah A sama dengan jumlah B, apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Belum tentu. Jika NA sama NB sama, tapi kan anggotanya bisa beda. Ya, nanti kita akan bahas. Jika himpunan K dan sama dengan himpunan L, apakah NK sama dengan NL? Ya atau tidak? Contoh sesuai jawabanmu. Sekarang kita ke indikator berikutnya, yaitu himpunan bagian. Sekarang kita udah belajar tentang indikator baru lagi, yaitu himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian, A himpunan bagian B ditulis A bagian B jika semua anggota A termasuk anggota B. Contoh, ini ya,
A anggotanya 1, 3, 5. B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5 itu kan ada di dalam B. Maka A bagian dari B. 4, 5. 4, 5 ada di dalam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini bagian dari himpunan ini. Bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan asli dimulai dari 1. Berarti bilangan asli bagian dari bilangan cacah. Bilangan asli dimulai dari 1, bilangan cacah dimulai dari 0. Bilangan asli bagian dari bilangan cacah. 3 buah himpunan bagian dari huruf dalam abjad. Antara lain, ini ya, 3 buah himpunan bagian dari huruf dalam abjad. Ini namanya himpunan kosong. Ini himpunan A. Berarti satu anggota, himpunan kosong. Himpunan yang memiliki satu anggota, himpunan yang memiliki 2 anggota, himpunan yang memiliki A sampai Z itu berarti berapa huruf? Ada 26 huruf ya. Berarti ada 26 anggota. Banyak himpunan bagian suatu himpunan. Ini, jika P anggotanya A, B, berarti ada 2 anggota. Tunjukkanlah semua himpunan bagian himpunan P. Ada berapa buah? Jika anggotanya ada 2, berarti kita bisa pecah seperti ini. Yang pertama harus ditulis himpunan kosong itu harus, ya. Jadi meskipun anggotanya hanya A saja, berarti anggota himpunan kosong sama A, berarti ada 2 anggota himpunan bagiannya. Kalau anggotanya ada 2, himpunan P adalah 2, yaitu A dan B, maka yang perlu ditulis adalah yang pertama himpunan kosong, yang kedua adalah himpunan dengan satu anggota, yaitu A saja dan B saja, kemudian himpunan ditulis dengan 2 anggota, yaitu A, B. Himpunan kosong, 1 anggota, 1 anggota, 2 anggota. Jadi himpunan bagian P seluruhnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 4 buah atau 4 anggota. Berikutnya, tuliskan semua himpunan bagian dari R. Himpunan bagian R. R terdiri dari 3 anggota ya, C, D, E. Berarti kita mulai dari himpunan kosong, 1 anggota, terus 2 anggota, terus 3 anggota. Ada berapa semua himpunan bagian R? Mari kita bahas. Himpunan kosongnya ada 1. Nah, himpunan kosongnya ada 1, selalu ditulis himpunan kosongnya. Kemudian 1 anggotanya berarti C saja, D saja, E saja, berarti ada 3. 2 anggota C, D, C, E, D, E, berarti ada 3 ya. Yang 3 anggota berarti C, D, E. 1. Berarti himpunan bagian R. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Totalnya adalah 8 buah. Sebetulnya bisa pakai rumus cepat, yaitu 2 pangkat N. Karena ini anggotanya 3, berarti N-nya 3. 2 pangkat 3, 8. Itu rumus cepatnya. Ini saya jelaskan ke kalian. Ini tadi Pak Alif implementasi rumus cepatnya ya. F ini banyak anggota 1, berarti 2 pangkat 1, banyak himpunan bagiannya 2. Kalau anggota himpunannya ada 2, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2, berarti 4. Kalau anggotanya ada 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Kalau himpunan bagian anggota himpunannya ada 4, berarti 2 pangkat 4, banyak himpunan bagiannya ada 16. Kalau ada 9, berarti rumusnya 2 pangkat 9. Maka banyak himpunan bagiannya adalah 512. Kalau sampai N, ya, ini N pada rumus, ini rumusnya ditulis Alif. Rumusnya 2 pangkat N, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Tergantung banyaknya anggota. N adalah banyaknya anggota. Segitiga Pascal dan himpunan bagian. Ini segitiga Pascal saya jelaskan dimulai dari 1. Caranya seperti ini nak. Ini 1, terus ke bawah ditulis 1, 1. Terus 1 ditambah 1, 2.
Kemudian 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Terus kasih 1, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kasih 1, 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Kasih 1, 1. Seperti ini ya. Ini 0, dimulai dari 0. Kalau anggotanya 0, maka himpunan bagiannya 1, yaitu himpunan kosong. Kalau anggotanya 1, berarti 2, banyak himpunan bagiannya ya. Seperti ini. Kalau anggotanya ada 3, maka banyak himpunan bagiannya ini. Nih. Dengan bantuan segitiga Pascal, tentukanlah banyak himpunan bagian dari A. Oke. P anggotanya ada A, B, C, D, E. Ada 5 anggota ya. Kita akan bahas. P berarti anggotanya ada 5. Banyak himpunan bagian P berarti 2 pangkat 5. Yaitu 1, 5, 10, 10, 5, 1 dijumlahkan. 1 ini adalah artinya adalah 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Banyak himpunan, misalnya gini, P kan anggotanya ada 5. Himpunan bagian 0 anggotanya ada 1. Banyak himpunan bagian 1 anggotanya ada 5. Banyak himpunan bagian 2 anggotanya ada 10. Banyak himpunan 3 anggotanya ada 10. Banyak himpunan 4 anggotanya ada 5. Banyak himpunan 5 anggotanya ada 1. Jika ditotalkan, banyak himpunan bagian dari P ada 32. Sekarang kita saling lepas atau saling asing. Ini ya, semua yang baru saja kita pelajari bisa kita tarik kesimpulan. Untuk saling lepas berarti tidak ada anggota himpunan yang sama. Dua himpunan tidak memiliki anggota yang sama. Irisan dua himpunan itu berarti dua himpunan yang memiliki anggota yang sama. Himpunan yang sama seperti ini tadi ya. Ini antara A dan B sama, berarti bisa ditulis seperti ini. Himpunan bagian ya. Nah, misalkan ini berada di dalam himpunan, berarti yang putih ini merupakan bagian dari yang coklat. Ya. Kesimpulannya, himpunan kosong selalu himpunan bagian dari himpunan manapun. Suatu himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Banyak himpunan bagian suatu himpunan yang anggotanya N, buah dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Untuk indikator berikutnya, kita bahas minggu depan aja. Untuk pertemuan kali ini, saya akhiri sekian dulu. Semoga ilmu yang Pak Alif sampaikan bermanfaat buat kalian. Dari kalian yang belum paham menjadi paham. Dari kalian belum bisa menjadi bisa. Dari kalian yang belum mengerti menjadi mengerti. Semoga ilmu yang saya sampaikan berkah dan membawa manfaat buat kalian kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.